Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran, kekompakan dan karakter bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka terciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anju Sore hari ini. Bersama saya Camar Haenda, kita awali Anju Sore dengan informasi di hari ketiga para siswa bermasalah di Barak Militer mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 2 pekan. Penerapan disiplin terhadap pelajar yang mengikuti pembinaan karakter oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat di hari ketiga berjalan lancar. Sebanyak 39 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter oleh TNI gelombang pertama. Para siswa mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Menurut Bupati Karawang, dirinya mengikuti instruksi Gubernur Jawa Barat dan memilih pembinaan gelombang pertama pada TNI, karena saat ini TNI lah yang bisa menerapkan kedisiplinan serta wawasan kenegaraan kepada para pelajar bermasalah tersebut. Dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu. Solusi dari Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke Barak Militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut. Nah, sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira. Ya udah kami titipkan aja, kan gitu. Nah, kenapa misalnya ke TNI? Ya kami percaya kalau untuk, karena titik tekannya kan kedisiplinan. Sebelumnya para pelajar langsung menerima pembinaan setibanya di lokasi pada Kamis siang. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 14 hari ke depan. Dari Purwakarta, Indra Setiabudi, M. Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan nantinya tidak hanya siswa bermasalah yang masuk Barak Militer, namun orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Kan satu SMP ya, SMA sudah mulai kan dirindam hari ini, sudah mulai SMA, dan nanti di setiap kabupaten kota ada jenjang untuk SMP dan SMA. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa, yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah, itu nanti akan saya siapin konsepnya, penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Dan untuk mengetahui suasana pembinaan karakter pelajar bermasalah di Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Indra Setiabudi yang saat ini berada di Resimen Armet 1 Purwakarta. Ya Indra, seperti apa pelatihan yang didapatkan oleh para siswa nakal di sana? Baik, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di Resimen Armet 1 dari Purwakarta, Jawa Barat, yang mana tadi
pada hari ketiga ini masih berjalan seperti biasanya dari 1, kedua, dan ketiga. Ini masih berjalan normal dan pendidikan masih dilakukan, pembentukan karakter juga masih dilakukan, dan paling penting ini tes kedisiplinan Camar dan juga pemirsa. Bahwa memang para siswa atau pelajar ini sebanyak 39 siswa sudah berada di Resimen Armet 1 Purwakarta untuk dibina, dan nantinya akan diberikan sejumlah pembimbingan ataupun dibina bahwa ini penting sekali dalam tes kepribadian maupun juga sangat penting sekali untuk kedisiplinan Camar. Mereka harus bangun jam 4 pagi setiap hari Camar dan langsung melakukan senam-senam ringan sebelum diisi dengan kegiatan belajar mengajar. Dan mana perlu diketahui Camar dan juga pemirsa bahwa pada hari ini juga sudah dikunjungi secara langsung oleh Bupati Purwakarta hingga Gubernur Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi. Yang mana Deddy Mulyadi ini tiba pada pukul 11 siang tadi, yang mana mereka jajaran dari Gubernur Jawa Barat ini melihat secara langsung yang mana apakah siswa ini, para pelajar ini dalam posisi baik dan sehat begitu. Dan mana juga Deddy Mulyadi juga menyampaikan bahwa dirinya ini sangat penting sekali untuk melihat menu makanan gitu Camar. Dan perlu diketahui bahwa menu makanan ini sangat penting sekali dikarenakan untuk memfasilitasi masyarakat selama berada 14 hari di sini, dan diperlukan juga gizi yang cukup untuk memenuhi para siswa sebelum mengikuti pengajaran dan untuk mengikuti kegiatan lainnya Camar. Dan kalau kita bisa informasikan Camar dan juga pemirsa bahwa proses belajar mengajar ini dimulai sejak pukul 8 hingga pukul 11 siang, dilanjutkan dengan isoma, dan pada sore hari ini kami juga memantau bahwa pada sore hari ini sudah untuk bersiap-siap untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dan nantinya akan disusul dengan kegiatan kerohanian, dan bagi umat Islam ini melakukan kegiatan mengaji begitu Camar. Dan uniknya memang Camar, di umur mereka yang masih 13 hingga 15 tahun ini tidak bisa membaca Iqra begitu Camar, yang mana ini sangat penting sekali, dan sebanyak 20 pelatih akan disediakan di Resimen Armet ini untuk membimbing mereka untuk menjadi lebih baik lagi Camar. Dikarenakan memang ini menjadi penting sekali bagi Pemda setempat dalam mendidik daripada siswa sendiri. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk cara mendaftarkan anaknya, ketika para orang tua sudah melakukan kelelahan untuk mengatur anaknya, ini bisa langsung melapor ke distrik dari Purwakarta sendiri, dan nantinya distrik ini akan melaporkan ke Kodam. Kodam ini nantinya para siswa ataupun pelajar ini dikumpulkan di Kodam, dan nanti akan dijemput melalui dari Resimen Armet 01 ini untuk dilakukan 14 hari pembinaan. Dan perlu diketahui juga Camar dan juga pemirsa, nantinya bukan hanya Purwakarta saja, melainkan dari Rindam, dari Bandung juga sudah melakukan kegiatan sama untuk mendidik dari masyarakat, maksud kami remaja maupun anak sekolah yang membandel begitu. Dan juga dari Senin besok juga sudah ada, Depok juga sudah akan melakukan kegiatan sama, dari Bekasi juga akan membuka pendidikan yang sama guna untuk menghindari daripada para remaja maupun juga anak-anak ini kegiatan-kegiatan yang sangat tidak perlu terjadi, dikarenakan kenakalan-kenakalan ini sering terjadi lagi di Jawa Barat khususnya, seperti kegiatan tawuran dan merokok maupun juga mabuk-mabukan dan nongkrong-nongkrong di jalan. Dan kalau tadi kami juga sempat mengutip dari perbincangan kami dengan Gubernur Jawa Barat, mengatakan bahwa setelah adanya kegiatan daripada siswa maupun juga remaja yang membandel ini sudah dialihkan ke TNI begitu, sehingga masyarakat ini tidak terlihat lagi untuk kegiatan nongkrong maupun tawuran, dan sangat berkurang sekali dan sangat membantu sekali buat masyarakat. Demikian Camar. Baik, pelatihan militer sudah dilakukan oleh TNI. Terima kasih rekan Indra Setiabudi yang melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini ia fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya, kita satu-satu dulu deh. Satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, wah gimana sih? Pemirsa, pro kontra pendidikan anak nakal ke barak tentara masih menguak. Namun dari sudut pandang Bupati Purwakarta, langkah ini justru mendapatkan reaksi positif dari para orang tua. Dan berikut kami hadirkan cuplikan wawancara rekan kami.
informasikan situasi terkini tempat saya melaporkan di Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana tempat saya melaporkan saat ini menjadi tempat penampungan bagi anak-anak yang mana diduga ini mengalami nakal begitu atau susah diatur begitu. Yang mana hingga sampai saat ini proses pembelajaran pendidikan masih dilangsungkan, yang mana para siswa ini sudah bangun pada pukul 4 pagi dan nantinya dilanjutkan dengan tes kepribadian maupun juga tes kedisiplinan guna untuk membangun rasa empati maupun kedisiplinan masyarakat ataupun siswa ini agar tidak terjadi kembali hal-hal tidak diinginkan seperti kenakalan remaja, khususnya yang mana ada tawuran maupun juga merokok dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini masih terus berlangsungkan, yang mana proses ini ataupun dilatih dari 20 pelatih dari Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana nanti akan membina para siswa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama Bupati Purwakarta Om Zen, yang mana saat ini sedang berkunjung langsung ke lokasi ini. Selamat pagi Om Zen. Pagi. Ada nggak sih khusus mengapa dibawa ke TNI ini seperti apa? Memang apa hanya TNI saja yang bisa membina mereka atau seperti apa Om Zen? Ya ini kan sebenarnya kebijakan Pak Gubernur ya, menjawab keresahan dari para orang tua, keresahan kami, saya sebagai bupati, keresahan dari orang tua wali murid, terus juga pihak sekolah. Di saat misalnya dengan berbagai cara si anak tersebut susah disiplinnya. Jadi pergi dari rumah, berangkat, mau sekolah, nggak datang ke sekolah, tiba-tiba dia nongkrong, mabuk, merokok, ya kan? Atau misalnya dia mabal, bolos, terus juga sering berantem sama temennya, tawuran sama temennya, dikasih tahu sama orang tuanya, melawan, malah ngancam-ngancam sama orang tuanya, terus minta motor sama orang tuanya, nggak dikasih, anaknya ngancam, dikasih ekonomi orang tuanya juga usahanya serabutan, akhirnya dia pinjam sana-sini, pinjam bank keliling, pinjam ke rentenir, terus untuk cicilannya pinjam ke yang lain, jadi hutang sana hutang sini, sementara dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu, solusi dari Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut, nah sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira. Ya udah kami titipkan aja.